Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Del dan Waalaikumsalam. Bu Nida. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Selamat siang Bu Salna. Iya, apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah Pak, Bu ya. Nah, baiklah Mm-mm. pada hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Saya Ibu Salma yaitu sebagai observer atau pengamat, sedangkan Pak Del sebagai coachnya dan Ibu Nida sebagai coachee. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini? Siap Bu. Sama siap, Bu. Oke, baiklah sebelum memulai coaching, saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Pak Del sebagai coach. Apa saja yang sudah Pak Del persiapkan untuk melaksanakan coaching hari ini? Ya, Bu. Sesuai dengan ininya nanti ya tentu pertanyaan yang sudah saya siapkan, Bu. Oke, berarti pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lah tentunya ya Pak. Iya, Oke. Bu. Selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Nah, kompetensi ini kan ada 3 nih, Bu ya. Ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif. Nah, mungkin saya akan fokus ke yang ketiga ini, Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Baik, oke. Selanjutnya, apa indikator keberhasilan coaching yang ingin Bapak laksanakan? Nah, kalau untuk indikatornya saya ngambil salah satunya aja, Bu. Itu yang ada di Nur Tirta itu saya ngambil yang di identifikasinya aja. Iya, berarti tentang identifikasi Pak ya untuk Iya. indikatornya. Baik. Nah, untuk penilaian coaching pada hari ini saya akan mengamati alur tirta yang akan Bapak praktekkan, yaitu fokusnya kepada identifikasi Pak ya. Iya, Iya, identifikasi. baik. Karena di alur tirta kan ada 4, jadi saya terfokusnya ke bagian yang kedua adalah identifikasi masalah. Nah, Mm-mm. baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Del dan Ibu Nida untuk memulai coachingnya. Silakan Pak, Bu. Ya, terima kasih Bu Salna. Assalamualaikum Bu Nida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Del. Sehat Bu? Alhamdulillah luar biasa. Iya, nampak dari rawat wajah Ibu. Masya Allah. Iya Bu, kemarin kalau tidak salah Ibu pernah nelpon ya waktu mau maghrib kalau tidak salah. Iya benar Nah, Pak. ini kemarin juga sempat nyari-nyari tahu kan dari Ibu juga kepingin kita bincang-bincang dikit ya. Nah, ini Bu, jadi yang kemarin tuh karena belum ini, nah jadi saya ingin tahu lagi ini sekarang Bu. Topik yang ingin Ibu bicarakan ini dengan saya Ibu nelpon kemarin ini apa nih Bu? Oh iya Pak, kemarin minta maaf ya Nah, karena mm, kepikiran. Jadi nah, eh, itu masalah saya. Kebetulan kan Bapak juga untuk materi fisika itu kan jago gitu ya. Jadi saya ini sekarang kan ngajar fisika Pak, materinya materi mm, listrik dinamis. mm, Nah, itu kan banyak soal-soal latihan hitungan. Nah, Kak, mm, saya di kelas 9 itu 3 kelas, 2 kelas saya itu alhamdulillah ngerasa anak-anak itu sukses gitu. Soal yang saya berikan dapat diselesaikan tepat waktu dengan baik dan benar. Sementara satu mm, kelas lagi itu jauh dari harapan saya, Pak. Uh, Mereka tidak bisa menyelesaikan soal dalam waktu yang sudah ditetapkan dan juga hasilnya tidak memuaskan gitu Pak. Jadi saya bingung tidak kenapa ya, maksimal. kenapa ya jadinya jauh berbeda begitu. Mm. Nah, tujuan Ibu sendiri apa nih Bu? Yang ingin Ibu harapkan? Uh, Tujuan saya Pak, saya ingin ini kelasnya kelas 9C ya Pak ya. Kelas 9C itu bisa mengerjakan soal-soal hitungan fisika dengan baik dan benar, Mm, tepat waktu begitu Pak. Jadi dia bisa menyelesaikan soal mm, mm, hitungan itu Pak. Hmm. mm. Nah, kalau ini Bu, kalau untuk kondisi anak Ibu yang kelas 9A
A dengan 9B tadi ya Bu ya. Ya, Nah itu gimana kondisi anak-anak Bu? kalau kondisi dari awal saya perhatikan, mereka memang semangat ya, nampaknya belajar itu semangat sekali. Kemudian dari penyaringan masuk di kelas 9 itu termasuk kelas unggul gitu Pak. Jadi nilai-nilai pengetahuannya itu tinggi-tinggi mereka. Ranking lah di kelas 8-nya dulu. Ranking ya Bu ya. Oke. Nah jadi sudah tujuan. Nah berarti kalau untuk harapan kedepannya yang Ibu inginkan itu seperti apa Bu? Dari anak kelas 9A dengan 9B ini? 9A 9B ya tentu tetap dengan kondisi mereka bagus ya, motivasi belajar bagus, belajar untuk fisika ini baik ya, bisa menyelesaikan pembelajarannya, soal-soalnya, hitungan-hitungannya. Yang paling saya utamakan sekarang yang jadi bahan pikiran itu yang kelas 9C. Mereka saya berharap bisa juga seperti kelas A dan B, dapat menyelesaikan soal hitungan fisika dengan baik dan benar tepat waktu. Nah tadi kan Ibu sudah ada harapan, kemudian sudah ada tujuan. Nah kalau seandainya diberikan penilaian terhadap Ibu sendiri dari rentang 1 sampai 10 terkait dengan harapan yang akan Ibu hadapi ke depan ini, nah itu Ibu kira-kira posisi Ibu di posisi mana itu? Kalau untuk kelas C itu ya, karena saya tengok motivasi belajar fisikanya itu masih rendah, saya lihat Pak. Mereka kalau dibilang fisika, kita hitungan nak, atau ini rumus gitu, langsung ngerjain rumus, ngerjain matematika. Bu, ini kita pelajaran matematika atau pelajaran apa ya Bu, katanya. Seperti itu kan. Jadi saya lihat dari itu ya mungkin pada rentang 4 Pak, masih Pak. Masih 4 ya, berarti belum 50% ya Bu ya? Belum Pak, belum. Nah berarti sudah di rentang 4. Nah kedepannya ini yang Ibu inginkan seperti apa nih Bu? Saya ingin ya untuk kelas 9C itu berada di kisaran 8 Pak. 8 ya Bu ya? Dia. 8. Jadi 2 kali lipat sekarang gitu ya. Saya udah merasa berhasil gitu Pak. Iya. Nah itu kedepannya Ibu ingin di angka 8 ya Bu ya. Nah kemudian usaha yang sudah Ibu lakukan sudah pernah mencoba Ibu? Untuk meningkatkan motivasi siswa-siswi saya di kelas 9C itu saya pernah melakukan kan nampak dia bosan gitu, saya ice breaking dulu ya, pernah untuk refresh lagi ya, jadi biar semangat lagi untuk belajar. Tapi ya nampaknya itu hanya sementara gitu ya. Kemudian saya pernah melakukan ini Pak, tiket pulang Pak, kebetulan dia kan jam terakhir tuh. Jadi waktu itu memang masih pelajaran biologi kan Pak, sebelum listrik ini kan biologi. Tiket pulang, semangat sekali. Pokoknya kalau belum menyelesaikan menjawab ini dengan baik dan benar, belum bisa pulang begitu kan. Nah, jadi mereka buru-buru tuh. Pokoknya nggak tahu apakah dia nanti nanyai kawan atau bagaimana, yang penting dia usaha untuk mendapatkan tiket pulang begitu. Kebetulan pada materi fisika saya tidak melakukan itu. Ya. Tidak melakukan itu, kemudian belum saya cobakan untuk fisika ya, karena waktu terbatas kemarin, jadi belum sempat cobakan. Satu lagi yang pernah saya coba, ini ada 3 orang yang
pintar fisika ya di kelas saya. Dia uh, lebih cepat menyelesaikan soal dibandingkan teman-temannya, sehingga saya jadikan mereka tutor sebaya gitu Pak. Jadi udah selesai kan, ini benar saya bilang. Sekarang kamu bantu temannya untuk bisa menyelesaikan. Silahkan pilih mana temannya yang mau dibantu begitu. Itu pernah saya lakukan Pak. Itu pernah Ibu lakukan ya? Ya, beberapa yang saya sebutkan tadi pernah saya lakukan. Cuma masih rendah, kalau udah hitungan masih aja rendah. Nah, kalau untuk ide-ide alternatif yang lain Ibu, yang selain Ibu sebutkan tadi itu, Ibu juga sudah pernah ini ya, sudah pernah coba? Selain yang Ibu sebutkan lagi. Ada saya kemarin lewat di kelas lain. Kebetulan waktu itu yang ngajar kan Bu Nofri ya. Bu Nofri itu kayaknya kelas tersebut ya tidak kelas unggul Pak, tapi kok siswa-siswinya belajar hitungan fisika itu kok enjoy gitu, senang, semangat gitu. Jadi apa ya rahasianya ya, saya pernah ini kan tanya-tanya, kemudian ada sekilas saya tanya, Bu Nofri itu katanya mempraktekkan ini pembelajaran berdiferensiasi, jadi ya dia melihat minat bakatnya di situ. Cuma saya belum Pak, belum saya ini, baru dari pemikiran saya itu apa rahasianya itu Pak. Tadi Ibu ada ide lain nggak, misalnya memadukan dengan metolas atau metode-metode pembelajaran atau ide-ide lain yang Ibu ada di pikiran Ibu? Ya itu hanya contoh ya Bu ya, tidak harus seperti itu. Ada Pak, saya Pak, karena ini Pak di dalam pikiran saya, ini saya tidak bisa samakan siswa saya kelas 9A dan B dengan 9C. Jadi saya harus mencari alternatif atau metode pembelajaran yang sesuai dengan mereka gitu. Jadi ide saya itu saya mau melihat minat bakat mereka di mana. Jadi kalau pembelajaran itu saya sesuaikan dengan minat dan bakat mereka, saya yakin insya Allah motivasi intrinsik dari diri anak-anak saya itu muncul gitu Pak, untuk bisa menyelesaikan pembelajaran fisika dengan bagus, dengan baik. Seperti itu salah satu ide kedepannya ya Bu ya. Benar Pak. Akan Ibu lakukan ya. Nah dari ide-ide Ibu nih, kalau nggak salah saya menangkap ada 3 ya Bu ya. Nah dari yang 3 ini mana yang akan Ibu dulukan terlebih dahulu? Untuk yang saya dahulukan ini pertama adalah berkonsultasi dengan Bu Nofri, karena saya sudah melihat gitu ya, saya sempat melihat pembelajaran di kelasnya Bu Nofri itu sangat menyenangkan begitu. Jadi saya ingin apa rahasianya, bagaimana cara saya bisa mencontoh sehingga saya bisa menerapkannya di kelas saya. Itu mungkin yang pertama Pak. Nah kenapa harus Ibu Nofri Bu? Karena pertama kan Bu Nofri kan sama-sama rekan sejawat ya Pak, untuk materi serumpun gitu ya. Serumpun. Kemudian dia juga ilmunya sangat banyak ya Pak, untuk tentang model-model pembelajaran ya, udah kemana-mana pelatihan. Jadi saya menurut pemikiran saya cocok untuk belajar, dan Ibu itu juga mau berbagi Pak, yang jelas Pak. Ibu Nofrinya? Ya. Tapi Ibu sudah pernah komunikasi dengan Ibu Nofri dan sudah pernah curhat tentang masalah ini? Oh belum, cuma nanya aja Pak, waktu itu kan saya nanya, saya senang sekali, iya. Jadi belum, rencananya saya mungkin usaha lah Pak, saya mau ini, saya bilang dulu kan, minta waktunya Bu Nofri, nah nanti saya
ingin berkonsultasi, Pak. Oke Bu Nida, nah tadi ide-ide Bu Nida sudah lumayan banyak ya Bu ya. Kemudian sudah ada beberapa solusinya. Nah dari ide-ide Bu Nida ini dan sudah terbayang beberapa solusinya ini. Nah kira-kira apa yang paling bisa untuk yang Ibu butuhkan dukungannya untuk melaksanakan ide-ide Ibu ini siapa nih Bu dari lingkungan sekolah Ibu? Pertama yang dukungannya ini adalah Bu Nofri sendiri ya sebagai teman sejawat saya. Iya. Kemudian dari Wakakurikulum mungkin ya, karena ini menyangkut dengan pembelajaran begitu Pak. Seperti itu. Nah untuk Ibu Nofri sendiri itu dukungan seperti apa Bu? Termasuk dengan wakanya nanti itu. Tentu dukungannya saya minta saran pendapatnya, kemudian mungkin meminta bagaimana contoh pembelajarannya atau RPP-nya bagaimana yang sebaiknya. Wakakurikulum juga saya minta pendapatnya gitu ya, karena Wakakurikulum juga dia masuk di kelas yang ketiga kelas yang saya ampu itu dia juga masuk gitu. Mungkin dia sudah punya solusi juga gitu Pak. Iya. Nah tentu Ibu punya alasan ya selain 2 orang itu. Nah boleh tidak Bu saya tahu kenapa Ibu menjadikan si Bu Nofri atau Bu Waka ini yang Ibu memilih beliau untuk dapat mendukung kegiatan Ibu ini? Oh ya, yang seperti yang saya utarakan tadi Pak, kalau Bu Nofri kan dia memiliki ilmu yang jauh lebih daripada saya Pak dalam segi untuk metode pembelajaran, model-model pembelajaran, kemudian di kelas-kelas yang dia ampu juga enjoy semua gitu ya, anak-anaknya belajarnya senang. Kemudian untuk yang Waka ini tadi dia juga saya lihat ya, karena saya masuk di kelas yang dia masuk itu, anak-anak juga belajarnya enak dengan beliau dan dia mungkin dia ingin solusi untuk masalah saya ini gitu. Berarti itu alasan Ibu tadi dengan Ibu ini, dengan Ibu Nofri, dengan Ibu Wakanya Ibu ya. Nah kemudian nah ini untuk melaksanakan ide Ibu ini kapan Ibu bisa memulainya nih? Minggu depan lah Pak ya. Besok sudah Senin, Selasa ya. Senin agak sibuk, jadi Selasa insya Allah saya lama kebuka. Itu belum ini Bu ya, belum liburan tuh ya? Oh belum Pak, belum. Kita belum ya? Belum, masih kelas meeting Pak itu di hari Selasa. Hari Selasa. Nah kemudian Ibu hari Selasa itu Ibu langsung mulai bergerak mencari Bu Nop atau dengan Ibu Wakanya aja itu? Dengan Bu Nop dulu Pak. Dengan Bu Nop dulu untuk karena saya ingin langsung ke poin ke pembelajaran fisikanya Bu. Oh, dari solusi pembelajaran Ibu dulu dengan Ibu Nop gitu ya Bu ya? Benar. Karena untuk awal semester depan itu materi kita masih fisika tuh Pak. Semester depan. Masih materi itu ya Bu ya? Materinya beda tapi masih tentang fisika ya Pak. IPA-nya. Lepas dari Bu Nop nanti baru Ibu menuju ke Wakanya gitu Bu ya? Ya benar Pak. Itu dalam rangka sosialisasi masalah Ibu atau minta dukungan seperti yang Ibu bilang tadi Bu? Untuk memecahkan masalah saya Pak, biar anak-anak kelas saya itu bisa belajar fisika, hitung-hitungan dengan baik dan benar begitu. Jadi juga sama mesin-mesin lain gitu. Berarti Ibu akan melaksanakan ide Ibu ini di semester depan ya Bu ya? Ya. Baru ininya, baru eksekusinya ya?
eksekusinya benar. Iya, karena sekarang kan semester sudah habis nih, Bu. Benar, Pak. Nah, baiklah Ibu Nida. Ada lagi Ibu yang mau Ibu sampaikan? Di sini Pak, memang di kelas 9 itu kasih diri anak itu memang kurang. Apalagi kalau udah kita bilang hitungan ya, dia udah merasa itu di dalam kepalanya itu matematika tidak enak, susah. Nah, jadi saya kan harus punya ide pula untuk anak itu merubah pola pikirnya ya, agar dia bisa merasa senang, enjoy dengan hitungan fisika begitu. Oke, Bu Nida, sudah banyak nih ide-ide Bu Nida yang Ibu sampaikan ke saya tadi ya. Nah, terima kasih Bu Nida sudah mau bercerita dan berbagi. Nah, dari percakapan kita tadi Bu, nah menurut Ibu, sudah bisakah Ibu mengambil sebuah penilaian tentang diri Ibu sendiri? Ya Pak, di sini saya menilai diri saya karena mungkin ya saya menyamakan cara saya mengajar di kelas A dengan B dan C. Jadi ternyata anak itu tidak sama. Jadi saya harus mencari cara dan upaya agar tetap kelas itu mendapatkan apa yang ilmu yang harus mereka dapatkan dengan cara yang berbeda. Jadi berpihak kepada murid. Berpihak pada murid. Saya harus seperti mengikut agar mereka itu bisa belajar dengan baik, dengan senang, nyaman, dan memperoleh hasil yang baik begitu Pak. Berarti itu hasilnya ke depannya yang Ibu inginkan ya? Iya, benar sekali Pak. Oke. Oke Bu Nida, memang cukup menarik kali ini Bu ya, perbedaannya antara A, B, C kelas 9 ini. Nah, terima kasih Bu Nida dari percakapan Ibu ini tadi. Ini dari kalau gambaran saya ini Bu ya, kalau boleh saya menyimpulkan sedikit dari hasil tadi. Iya Pak. Nah, Ibu sudah menemukan beberapa solusinya ya Bu ya. Insya Allah Pak, iya. Iya. Kayaknya saya udah agak terang gitu Pak. Kira-kira begini dari tadi Bapak arahkan tadi kayaknya udah tergambar gitu Pak. Sudah nampak terbayang ya Bu ya. Tinggal lagi Ibu nanti mencari Ibu Noprinya dengan Ibu Wakanya. Iya. Nah, kemudian untuk aksi Ibu ke depannya ya mungkin kita akan bertemu 1 bulan ke depan ya Bu ya, karena proses pembelajaran akan dihentikan ini sementara kan. Iya, libur Pak. Ya insya Allah Pak, nanti pada awal semester depan saya akan menghubungi lagi. Mudah-mudahan saya sudah menemukan pembelajaran yang cocok di kelas 9C tersebut. Nah, oke Bu. Berarti kesepakatan kita ya Bu ya. Siap, Pak. Ibu sepakat nanti saya datang beberapa minggu ke depan untuk menengok aksi nyata Ibu ya. Iya Pak, insya Allah Pak. Iya, apakah ada perubahannya ya Bu ya. Iya Pak. Oke Bu Nida, ini orang tadi sudah azan Bu Nida. Ada lagi Bu Nida? Kalau enggak, saya tutup. Pas Pak, pas. Terima kasih Pak, saya udah sangat senang sekali Pak. Iya, oke Bu Nida, terima kasih banyak Bu Nida. Mudah-mudahan insya Allah kita sama-sama tengok perubahannya beberapa minggu ke depan. Ya, insya Allah kita ketemu dalam di diskusi yang lain lagi ya Ibu ya. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Pak Del dan Bu Nida. Alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan lancar dan luar biasa. Ya, untuk Pak Del dan Bu Nida. Dan di sini saya ingin bertanya beberapa hal kepada Pak Del. Menurut Bapak, bagaimana proses coaching yang telah Bapak lakukan tadi? Ya, terima kasih Bu Salna. Ini mereview dari coaching Bu Nida tadi.
Bu Nida kayaknya beliau sudah ini Bu, memang kendalanya di metode pembelajarannya, dan Bu Nida tadi beliau juga sudah menyampaikan akan ini merubah salah satu sistem pembelajaran beliau. Kemudian ide yang terbayang dari beliau tadi itu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian tadi juga beliau juga sempat menengok rekan sejawat beliau, Ibu Nop. Nah, mungkin beliau akan mengadopsi metode dari Bu Nop tersebut. Itu kesimpulan dari coaching dengan Bu Nida tadi, Bu Salda. Oke, baik. Nah, apakah Bapak merasa kompetensi coaching tadi yang ingin Bapak kembangkan itu sudah dilakukan atau sudah tercapai? Kalau untuk di tahap awal ini saya rasa ini sudah menyentuh angka 8 ya Bu, sudah hampir tercapai. Mungkin kita perlu coaching beberapa kali lagi Bu. Baik, berarti ada lanjutannya Pak ya? Iya Bu. Oke, baik. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak laksanakan pada proses coaching ke depannya? Nah, untuk proses coaching ke depannya ya mungkin tetap melanjutkan identifikasi ini Bu. Nah, kemudian bisa nanti ke depannya itu dengan mendengarkan apa keluhan Ibu ini setelah proses coaching pertama ini selesai. Nah, kelanjutannya kita ingin mendengarkan secara aktif, secara penuh. Iya, baik Pak ya. Oke. Nah, dalam hal ini boleh saya memberikan pengamatan yang sudah saya lakukan tadi, Pak? Iya Bu, Boleh? sangat. Terima kasih Pak ya. Nah, di sini berdasarkan hasil pengamatan saya yang tadi Bapak persiapkan adalah coachingnya, yaitu coaching Tirta Pak ya. Tentunya menanyakan tujuannya, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya itu tentunya sudah disampaikan oleh Pak Del tadi kepada Bu Nida, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi yaitu apa tadi kalau nggak salah mendengarkan ya Pak, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Nida. Itu kalau nggak salah tadi awal Bapak sampaikan. Dan alhamdulillah saya dengar juga tadi berdasarkan pengamatan saya itu sudah dilakukan juga dengan baik. Nah, untuk keberhasilan indikator di sini tadi juga sudah Bapak tanyakan identifikasinya ya. Di sini tadi saya terfokusnya kepada identifikasi. Nah, karena indikator yang ingin Bapak capai tadi adalah identifikasinya. Untuk hal ini juga sudah saya rasa sudah cukup bagus. Cuma karena kedepannya masih ada pertemuan selanjutnya, nah saya harapkan agar dikembangkan atau ditambahkan lagi seperti hambatan atau gangguan yang dialami oleh coachi untuk mencapai tujuan yang hendak dicapainya itu juga harus dipertanyakan. Kemudian kekuatan, tentunya coachi tersebut juga memiliki kekuatan yang harus mereka kembangkan, itu juga perlu dipertanyakan nanti Pak ya. Nah, itu saja untuk masukan dari saya Pak. Semoga bermanfaat untuk pertemuan kedepannya agar coach benar-benar merasa solusi yang kita berikan sebagai coach itu benar-benar memberikan dampak yang lebih baik untuk permasalahan yang coach hadapi. Itu saja untuk masukan atau umpan balik dari saya sebagai pengamat Pak ya. Nah, sekian mungkin ada tambahan, boleh silakan Pak. Nah, ini sedikit ini ya Bu ya, bukan tambahan tapi pertanyaan dikit. Nah, ini kan Bu Nida ini orang libur nih Bu ya. Iya. Nah, orang libur, nah berarti kan awal masuk ini kira-kira Bu Nida ini kan belum terlaksana 100%. Iya. Nah, seandainya itu sudah terjadi, apakah kita bisa melakukan saat datang ke tempat Bu Nida itu bisa kita langsung lakukan coaching Bu? Oh, saat pertemuan kedepannya. Iya. Sebenarnya kan jadwalnya baru menengok aksi Ibu Nida nih pas awal pembelajaran. Nah, karena baru pembelajaran tentu akan banyak timbul masalah-masalah baru. Iya. Nah, mungkin saat itu kita lakukan coaching ulang lagi itu
Boleh ya Bu ya? Iya, boleh Pak. Itu tentunya lebih baik, tentunya kita juga sebagai coach tadi lebih memahami, benar-benar memahami permasalahan yang dihadapi coach tadi. Itu sangat baik Pak. Ya, jika ada memang waktu atau kesempatan, peluang yang lebih banyak, boleh dilanjutkan Pak. Tergantung dari coach dan coachnya. Ada lagi Pak? Boleh silakan. Ya, cukup itu dulu Bu. Oke, jika tidak ada lagi untuk Pak Del dan Bu Nida luar biasa ya Pak Bu. Saya kasih aplaus dulu. Alhamdulillah proses coaching hari ini berjalan dengan lancar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita tutup dulu Bapak Ibu ya. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.